Kali ini kita akan membahas saham PTBA. Saham PTBA kali ini yang kita bahas adalah mengenai valuasi dan per share atau per stok atau per lembar sahamnya. Kita mulai saja dari valuation. Valuation atau valuasi, yang pertama poinnya adalah current PE ratio analyze. Ini merupakan PE adalah price earning. Jadi antara harga dari saham PTBA dibagi dengan pendapatan atau net laba dari PTBA. Jadi PE ratio adalah pendapatan price dibagi dengan pendapatan, dan rasionya adalah 3,51. Ini merupakan rasio yang disetahunkan, jadi pendapatan yang disetahunkan, sedangkan di bawahnya ada current PE ratio yang 12 month, yang dalam 12 bulan terakhir, ya, TTM. Rasionya di angka 3,51 dan 3,52. Ini berarti bahwa rasionya sangat bagus. Di emiten itu biasanya rasio yang baik yang masih di bawah 15, ada yang menetapkan di bawah 10. Untuk koal rata-rata kalau di Indonesia itu di bawah 5. Karena untuk batu bara ini bersifatnya adalah cyclical, di mana begitu harga batu bara turun maka earning yang didapatkan juga turun, sehingga PE ratio-nya akan segera naik kembali. Nah, kalau kita melihat dari PE ratio, itu ada yang disebut dengan forward PE ratio. Poin nomor 3, forward PE ratio ini adalah estimasi PE ratio di kemudian hari. Tidak semua emiten memiliki forward PE ratio, tergantung dari estimasi dari beberapa holder atau beberapa investor besar yang membuat estimasi tersebut. Nah, PE ratio yang 3,51 dan 3,52 ini berarti bahwa apabila kita anggap suatu itu deposito, maka perkembangan dalam setahun itu bisa mencapai angka di atas 25%. Sehingga ini sangat menarik sekali bahwa pendapatan yang didapatkan apabila kita menginvestasikan uang kita di PTBA itu paling tidak kita bisa mendapatkan pertumbuhan di atas 25%. Masih sangat jauh di atas bunga deposito rata-rata atau investasi di bidang lain dari saham. Kemudian di bawahnya terdapat current price to sell. Current price to sell ini adalah price, jadi rasio yang price dibagi dengan sales atau penjualan, di mana angkanya 1,16. Jadi dibandingkan dengan penjualan yang didapat itu price-nya sudah di atas 1. Nah, ini merupakan angka yang cukup penting, bahwa apabila price-nya masih di bawah 1 itu sangat menarik. Kita bisa lihat bahwa price to sales ini sepertiga lebih dari
PE ratio, di mana berarti keuntungan atau net profit yang didapatkan oleh PTBA ini di atas 30% dari setiap penjualannya. Nah, yang berikutnya adalah current price to book value. Jadi ini adalah rasio antara harga saham saat ini dibandingkan dengan harga saham yang dihitung oleh perusahaan berdasarkan dengan equity yang mereka punya dibagikan per lembar saham. Itu yang disebut dengan book value. Nah, book value ini angkanya 1,92, di mana berarti bahwa harga saat ini itu mendekati 2 kali lipat dari harga dari jumlah equity dibagikan dengan per lembar sahamnya. Kemudian yang berikutnya adalah price to cash flow. Ini dalam 12 tahun terakhir dan price to free cash flow. Jadi ini cash flow ini adalah cash yang dipakai untuk operating sehari-hari. Jadi price perputaran dari keuangan ini price-nya masih 3 kali lipat dari cash flow-nya. Nah, sedangkan dengan free cash flow juga demikian, jadi perputaran dari cash flow yang dipakai untuk operating dari PTBA. Kemudian kita melihat selanjutnya adalah per share. Per share ini ada namanya current EPS. Current EPS yang 12 bulan terakhir atau TTM dan analyze yang disetahunkan. EPS ini artinya adalah earning per share atau earning per lembar sahamnya. Jadi di sini harga saham dari PTBA itu sekitaran 3.000 saat ini adalah 3.750. Nah, sedangkan kita lihat EPS per share-nya, jadi earning per share-nya itu 1.000. Jadi setiap 3.700 rupiah yang kita tanamkan di PTBA itu PTBA bisa menghasilkan 1.000 itu per tahunnya. Jadi sangat menarik bahwa dalam setahun itu di atas 25%, seperti yang tadi saya sebutkan pada pembahasan dari PE ratio. Nah, berikutnya adalah revenue per share atau revenue per lembar saham. Ini adalah pendapatan yang didapatkan dari setiap lembar saham secara total. Jadi kalau EPS itu earning adalah laba net profitnya saja, sedangkan revenue ini total penjualannya. Jadi seperti yang tadi di current price to sale ya, itu ini hanya kebalikannya saja dari valuasi yang dibahas sebelumnya. Nah, sedangkan cash per share ini adalah uang atau cash liquid ya yang PTBA punya per lembar sahamnya. Kemudian current book value per share. Jadi ini harga per book value-nya dari total equity dibagikan seluruh lembar sahamnya didapatkan 1.949. Ini yang tadi kalau yang di valuation itu biasanya dipakai untuk sebagai current price to book value, itu dirasiokan. Kemudian yang terakhir adalah free cash flow per share yang disetahunkan. Jadi free cash flow per share ini adalah cash yang berputar yang disetahunkan.
itu ada 1.199. Nah, biasanya cash per share dan free cash flow per share ini yang digunakan untuk memprediksi kira-kira berapa dividen yang bisa dibagikan per share-nya pada saat nanti akan diadakan rapat umum pemegang saham atau RPS-nya menentukan berapa dividen yang akan dibagikan. Otomatis dividen yang akan dibagikan tidak akan melebihi dari cash per share karena biasanya tetap di bawah cash-nya karena perusahaan tetap memerlukan cash untuk operating perusahaannya. Nah, demikian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih.